Musim Tuhan, musim yang terbaik bagiku. Peliharaan Allah nyata atas hidup. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Diatur olehnya, Roh Kudus menuntun hidupku, pegang tanganku, langkahku di sampingku, bersamaku. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Tuhan, musim yang terbaik bagiku. Peliharaan Allah nyata atas hidup. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Musim Tuhan, yang terbaik bagiku. Peliharaan Allah nyata atas hidup. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar di malam hari ini? Jumpa lagi dengan saya Pastor Elroy, dan malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27 yang akan menjadi landasan perenungan kita di malam hari ini. Nah, mari sahabat, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Tuhan kerjakan bagi kami dari pagi sampai di malam hari ini. So tonight, God Jesus, we come to your presence and thank for everything that you has done in our daily life. Dan malam hari ini Tuhan, we ask the Holy Spirit datang dalam streaming ini, berkati kami, empowering kami, berikan revelation bagi kami, hikmat bagi kami, supaya kami dapat mengerti apa yang kami belajar, apa yang kami baca. Karena iman timbul oleh pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di malam hari ini Anda bisa mengambil tempat duduk, kemudian buku catatan kecil, Alkitab, dan kita akan belajar bersama-sama di malam hari ini. Sekali lagi, 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Mari kita melakukan pembacaan kita. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah?
Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kita belajar tentang disiplin rohani, di spiritual discipline is a very important for us Christian. Is a must, not an option. Inilah sebuah keharusan bagi kita dan bukan pilihan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan Yesus, dari pembacaan ayat-ayat yang sudah kita baca itu, kita harus mengetahui bahwa tanpa disiplin, kapasitas kita tidak akan tumbuh ke pencapaian yang maksimal, bahkan sia-sia. Jadi without a discipline, tanpa disiplin itu pertumbuhan kita dalam segala hal yang kita lakukan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, and every part of the humankind, dalam semua kemanusiaan, apapun yang kita kerjakan, without discipline, good discipline, maka semua pencapaian yang kita udah target tidak pernah akan terlaksana. Sebaliknya, dengan disiplin, hampir tidak ada hal yang tidak mungkin kita capai. Kita boleh melihat bahwa bahkan bagi orang-orang yang punya kemampuan di bawah rata-rata sekalipun, kita bisa temukan buktinya apa saja. Jika mereka melakukan disiplin, maka pencapaian-pencapaian penting dalam hidup mereka, target dalam hidup mereka, visi dalam hidup mereka, dream dalam hidup mereka itu comes true, terjadi. Kita bisa lihat atlet, artis, pelajar, kemudian penyanyi, kemudian di dunia bisnis, sains, pendidikan, bahkan dalam hubungan dengan keluarga. Di sini kita melihat, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, bahwa semua peran dan dalam aspek apapun, termasuk bahkan pelayanan dalam kekristenan, dalam kehidupan kristenan, mereka yang punya disiplin akan bertumbuh, akan mempunyai daya yang makin besar dan berhasil. Namun mereka yang tidak disiplin seolah berjalan di tempat, bahkan berjalan mundur, atau menjadi manusia atau pribadi status quo. Nah, sahabat yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, di sini kita belajar dan kita melihat bahwa disiplin itu sangat penting sekali. Saya ingin membawa kita kepada sebuah film yang berjudul 300. Di situ seorang King Leonidas dengan hanya 300 prajurit pilihan dari sebuah negara kecil namun punya militer yang luar biasa di Laut Aegea. Kita melihat di Yunani kuno itu mereka berhasil melawan Raja Persia dengan jumlah prajurit yang lebih banyak dalam sebuah perang yang bernama Thermopylae. Di situ ada keberhasilan daripada 300 prajurit, even nanti mereka semua meninggal dalam peperangan. Tapi kita melihat di sini bahwa mereka punya disiplin yang tinggi sebagai
prajurit, sebagai prajurit-prajurit yang luar biasa sekali dalam peperangan tersebut. Ada sebuah proses disiplin yang kita temukan dalam budaya mereka yang disebut agoge. Anak-anak yang laki-laki yang lahir, mereka diasuh oleh orang tua perempuan sampai umur dianggap cukup dewasa, sekitar 10-an tahun. Kemudian mereka dilatih untuk menggunakan berbagai senjata sebagai prajurit, senjata kayu, kemudian sampai senjata yang benaran. Lalu mereka dilatih dengan teknik berperang sebagai seorang prajurit. Lalu kemudian dilepas ke alam bebas. Di situ mereka harus bertahan hidup. Dan setelah itu, setelah mereka kembali ke dalam komunitas Spartan, mereka diinisiasi sebagai prajurit yang siap mengemban tugas negara. Jadi dalam tradisi itu lebih baik mereka mati daripada pulang. Jadi mati dalam peperangan itu adalah sebuah kehormatan. Nah, disiplin ini akhirnya membuat Sparta menjadi sebuah negara yang besar pada suatu masa. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Tuhan Yesus, disiplin itu sangat penting sekali dalam berbagai area kehidupan kita. Bukan saja kehidupan secara sekuler atau hal-hal yang lain, tetapi bidang kehidupan yang menentukan kehidupan manusia adalah bidang kehidupan rohani itu sendiri. Nah, ada beberapa hal yang kita akan lihat. Ada the three important things about the discipline as a Christian for us. Yang pertama, disiplin dalam bahasa Inggris, disiplin lebih terlihat ada kaitannya dengan menjadi murid atau disciple. Nah, di sini kita melihat apa saja aspek-aspek yang termasuk dalam disiplin. Menurut paparan Paulus dalam beberapa ayat dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27 itu, maka pada ayat 23 yang penting, poin pertama, the first point adalah penguasaan diri, yaitu menundukkan diri. Yang pertama adalah memiliki target yang jelas, mengejar target itu dengan kesungguhan. Bapak Ibu, dalam catatan ini kita melihat bagaimana ayat yang ke-23 Paulus berkata, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Jadi segala sesuatu yang Paulus kerjakan, lakukan itu adalah karena Injil. Apa itu Injil? Injil dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan the personality of Christ is a gospel. Itu sendiri, Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Di situ Paulus berkata bahwa supaya aku memperoleh bagian di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang pertama itu adalah bahwa kita harus memiliki sikap target yang jelas, mengejar target itu dengan penuh kesungguhan. As a Christian, we must have a target. Say, what are you target? Our target is to be likeness Him, is to be likeness Christ, the imitation of the Christ Jesus. Bapak Saudara Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia, target kita adalah Kristus. Dalam ayat yang ke-23 ini, target Paulus adalah to be likeness Him, to be likeness Christ Jesus. Jesus is the targeting, is the target of Paul, the apostle. Itu adalah target dari Paulus. Paulus memiliki target supaya aku dapat menjadi serupa dengan dia. Paulus punya semangat eskatomani, pengharapan eskatologi kekristenan itu berpusat pada Kristus Yesus itu sendiri. Jadi Paulus punya kerinduan yang dalam, passion yang dalam, gairah yang dalam. Itu yang mendorong dia untuk melakukan disiplin rohani, disiplin diri. Yang pertama, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka hidupnya berubah
Bapak Ibu, setiap pribadi yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya pasti berubah. Kalau tidak berubah, itu jadi sebuah pertanyaan bagi kita. Nah, ketika Paulus berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Hidupnya berubah, dia menjadi begitu radikal ketika dia mengenal Yesus Kristus. Dan dalam ayat ini, Bapak Ibu, Paulus memiliki target dan kesungguhan yang jelas untuk mengejar target itu. Kita juga sebagai orang Kristen, kita juga harus punya target menjadi serupa dengan Kristus, menghasilkan buah pertobatan, buah roh dalam hidup ini. Nah, itulah yang penting Bapak Ibu. Karena itu disiplin itu sangat penting sekali. Disiplin itu akan menghasilkan buah pertobatan, buah roh sarkos yang dikerjakan oleh roh Allah dalam hidup ini. Kita ketika bertobat, maka kita mengalami metanoia, pembaharuan pikiran dari sarkos antropos kepada sarkos pneumatikos, manusia roh yang menuruti kehendak Allah. Nah, untuk menuruti kehendak Allah itu kita perlu berlatih, perlu berjalan dalam sebuah disiplin. Paulus melatih dirinya, Paulus mendisiplinkan dirinya, mendisiplinkan manusia rohnya. Untuk apa? Untuk menundukkan diri pada kemauan tuntunan roh Allah. Dalam tuntunan itulah dia mendisiplinkan diri, hati, dan pikirannya. Dari sarkos, dari dianoia kepada metanoia, menghasilkan buah yang baru. Karena itu Paulus punya kerinduan, gairah, dan passion. Paulus menjadi seorang eskatomania yang pertama yang merindukan bagaimana untuk hidup dengan Kristus. Dia berkata bahwa aku seolah-olah aku ingin mengejar dia dan menjadi serupa dengan dia dalam kuasa kebangkitannya. It's a powerful. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati. Yang kedua, itu yang pertama tentang disiplin, meliputi beberapa hal yang diajarkan oleh Paulus dalam ayat 23 adalah kita mengejar target itu dengan kesungguhan. Target kita sebagai anak Tuhan adalah kita nanti menyongsong mempelai itu. Mempelai seperti 5 anak darah ditutup dalam perumpamaan terakhir dalam Injil Sinopsis Matius, dikatakan dalam Matius 25. Ada sebuah pengharapan eskatologi bagi kita sebelum ayat-ayat berikut itu menjelaskan tentang the sufferings of Jesus, the crucified of Jesus, the redeemed of Jesus that hang on the cross to pay our sin. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, about the discipline. The second things about the disciplines itu adalah penguasaan diri, yaitu menundukkan dan menunjukkan seluruh aspek kehidupan seseorang pada panggilan ilahi yang Tuhan berikan kepada dia. Dalam ayat 24 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua pelari turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Bapak Ibu, aspek yang paling penting adalah menundukkan dan menunjukkan seluruh aspek kehidupan pada panggilan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ini yang penting sekali, berlari pada panggilan. Kapan terakhir kita mendengar suara Tuhan Allah bagi kita? Kapan terakhir kita mendengar the calling of the Holy Spirit pada kita? Panggilan Bapa kepada kita. Apakah hari ini kita masih mengingat panggilan itu? Jika panggilan itu sudah meredup dalam hidup kita, come on again, keep on fire, do your calling. Lakukan lagi panggilan itu. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, waktu Yesus memanggil murid-muridnya di Alkitab dijelaskan bahwa they left everything behind them and follow Jesus Christ. Mereka meninggalkan segala sesuatu dan mereka mengikuti Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, kita harus mengatakan we must say yes to His calling. Ya, mengatakan ya pada panggilan. Ini sangat penting sekali dalam
kehidupan Kristen kita. Yang berikut Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, yaitu memiliki visi yang jelas dan penghargaan yang tinggi terhadap pahala apa yang tersedia dari Allah bagi kita. Nah Bapak Ibu, ada janji mahkota, ada 5 mahkota bagi kita: mahkota kesetiaan, martir, kepengembalaan, dan lain. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kita, ada hadiah yang di depan kita. Nah ini sangat penting sekali, ada rumah Bapa, ada Yerusalem. Ya, saya ingat lagu Pentakosta lama, sering bernyanyi, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Nah ini yang penting. Kita tidak saja bernyanyi, ada pertemuan di udara, ada bunyi sangkakala, ketika rapture, ketika second coming. Kita mempersiapkan diri untuk we prepare our own soul to the rapture, to the second coming. Kita tidak tahu waktu kapan, tetapi kita harus mempersiapkan diri kapanpun, malam ini, besok, lusa, kapanpun dia datang. Karena itu penting sekali sebagai orang Kristen untuk memiliki visi dan penghargaan yang tinggi akan pahala, akan janji, untuk mengejar janji itu bagaimana Allah sudah sediakan bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Tuhan, dalam bacaan 1 Korintus 9 ayat 24-27 ini, Paulus adalah contoh pelayan Tuhan yang berdisiplin dan sangat disiplin sekali. Karena adanya 3 cakupan aspek disiplin di atas tersebut, Paulus berhasil menapakkan langkah hidup dan pelayanan yang seirama dengan gerak Roh Allah. Memang sesungguhnya disiplin adalah wujud kemuridan dan kepengiringan kita akan Tuhan Yesus. Dari situ Paulus menapakkan hidup pelayanan seirama dengan Roh Allah. Jadi kalau kita nggak disiplin, kita nggak mungkin belajar untuk disiplin di dalam roh, di dalam hal-hal yang rohani. Kita sangat tidak mungkin untuk dapat mengenali, know about the voice of God, the will of God. Karena itu penting sekali kita mendisiplinkan diri kita dalam quiet time with God, kemudian reading the Bible, quiet time with God. Ini jam-jam doa kita. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu yang dikasih oleh kasih karunia. Sehingga kita dapat mengerti the God's time and kairos, waktu Allah itu, the God's momentum. Kita dapat memindai, melihat segala sesuatu dari God's perspektif jauh lebih baik. Kita bukan orang pintar saja, tapi kita menjadi orang yang bijak untuk memahami. Ya, seperti kaum Isakar yang mengerti waktu-waktu yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Tuhan, sehingga kita seirama dengan the God's movement in this era. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, memang sesungguhnya disiplin itu adalah wujud dari kemuridan dan pengiringan kita akan Tuhan Yesus. Disiplin adalah mempraktekkan ketuhanan Yesus yang Dia wujudkan melalui kepimpinan Roh Kudus. Karena itu kita perlu berlatih untuk taat, untuk mengiring, untuk mengikuti, belajar, mengikuti kemauan Allah. Pasti ada bentrok di dalam manusia rohani, sarkos pneumatikos dengan sarkos antropos tadi. Tetapi jika kita lebih manut kepada sarkos pneumatikos, manusia roh itu, maka peran manusia daging itu akan menjadi berkurang. Sehingga kita dengan mudah mengatakan, yes God, submit to His calling, kepada kehendak Allah dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari, disiplin adalah mempraktekkan ketuhanan Yesus yang Dia wujudkan oleh kepimpinan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus di dalam Yohanes dikatakan bahwa jika Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan. Yang pertama, orang akan dosa. Mengapa? Karena semua manusia itu sudah jatuh dalam dosa dan upah dosa dalam maut. Karena itu all of us, all the humankind, all the world, we need Jesus Christ. Dan hanya Yesuslah jawaban itu. Yesuslah jawaban bagi dunia. Tak satu pun yang dapat
melebihi Dia. Yesuslah jawaban bagi dunia, pemimpin dan penolong dalam kehidupan. Bapak Ibu, ini sangat penting sekali. Jadi meski disiplin mengandung konsekuensi berat bagi manusia kita yang telah dirusak oleh dosa, tapi kita harus ingat, merupakan sesuatu yang asik pada hakikatnya. Kita hanya mengikuti dan mempercayakan diri pada gerakan dan pemberdayaan oleh Roh Allah. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu Saudara, yang sekali bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Kristus. Without the spiritual discipline, maka kita tidak akan memahami waktu Allah, the God's time, the willingness of God, the God's character, what He want for us in this era. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Tuhan, disiplin adalah syarat keberhasilan pelayanan dan kehidupan Kristen yang normal. Disiplin juga bukan perjuangan, tetapi respon serasi kita pada operasi Roh Allah yang memimpin dan menolong kita untuk maju meraih sasaran ilahi, Bapak Ibu. Nah, ini yang penting bagi kita. Our response to walk with the Holy Spirit, the operation of the Spirit of God that was lead us to help us to move to get our destiny. Ini yang penting sekali. The spiritual targeting in our life is to become a Christ. Nah, ini penting Bapak Ibu. Dengan demikian, maka kita mengizinkan Roh Allah menolong kita, pasti kita akan berhasil. Saya ingat sebuah lagu lama. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat.